Jembatan 5. Siapapun Anda dan dimanapun Anda berada saat ini, kami menyambut Anda untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Shalom Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Mari kita masuk hadiratnya dengan ucapan syukur. Mari kita katakan kepadanya, Engkau sumber segalanya Tuhan. Haleluya. Ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyi yang baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, memompa bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyi yang baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan saudara. Dia yang sanggup melakukan segala perkara, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Haleluya, haleluya. Mari terus memuji Tuhan. Kami agungkan Engkau, apa yang pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam
Mari masuk lebih dalam. Tidak ada pertolongan yang sanggup membebaskan kita, melepaskan kita dari segala persoalan yang ada. Mari terus mencari Tuhan. Sesuai firman yang mengatakan, carilah Tuhan maka kau akan hidup. Haleluya. Saat pada datang
selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih
hati kami untuk terus percaya kepadamu Tuhan. Sungguh Engkau andalan kami. Kami akan menunggu Engkau Tuhan. Kami akan diam dalam hadirat-Mu dan melihat kuasa yang bekerja yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu berkuasa untuk menolong kami Tuhan. Firman-Mu berkuasa Tuhan untuk melakukan segala mujizat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Kau bekerja atasnya, menyampaikan segala pesan isi hati-Mu bagi setiap kami. Sesungguhnya kami akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan membuka hati kami lebar-lebar untuk setiap kebenaran kata-kata firman Tuhan yang datang bagi kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih sebab Engkau baik dan setia. Engkau telah berkorban untuk keselamatan kami dan kami bersyukur sebab kami sudah menerima keselamatan itu. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah mencukupkan segala kebutuhan kami, bahkan Engkau telah menyembuhkan segala sakit kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya di mana kami akan mendengar suara-Mu, mendengar firman-Mu. Kami minta kesucian daripada-Mu, sucikan dan kuduskan kami. Ampuni segala dosa dan salah kami, dan berbicaralah lewat lidah mulut bibir hamba-Mu. Urapan Allah turun di atas hamba-Mu, di atas sidang jemaat Tuhan yang mendengar, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan kami dipulihkan, kami diteguhkan, kami disembuhkan di dalam nama Yesus, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sembahyang. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan tentang doa. Doa yang efektif dan berkuasa. Mari kita buka dari Yakobus pasalnya yang kelima, ayat 16b sampai dengan 18. Doa yang efektif dan berkuasa. Yakobus 5 ayat 16 bagian B sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buah. Oh haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini di masa pandemi, kita seringkali menerima permintaan doa, menerima permohonan doa kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, kepada jemaat-jemaat kita yang sakit, yang terpapar COVID, agar Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan mereka. Kita juga mendengar himbauan, seruan dari gereja, bahkan dari pemerintah, supaya umat Tuhan berdoa agar COVID ini boleh berlalu dari muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua berdoa, tetapi apakah doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan? Apakah doa yang kita naikkan itu efektif dan berkuasa?
Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang kita sudah baca dari Yakobus pasalnya yang kelima ayat 16b sampai 18, saya akan bacakan 16b satu kali lagi. Dikatakan bahwa doa orang yang benar, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, doa orang yang benar. Orang yang benar adalah orang yang dibenarkan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Orang benar adalah orang yang saleh. Orang benar adalah orang yang taat firman. Orang yang benar adalah orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kunci untuk doa kita didengar dan dijawab Tuhan, maka kita harus hidup benar. Bagaimana dengan kehidupan kita yang tidak benar? Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dosa adalah penghalang daripada doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita baca di Yakobus 5 ayat 16 bagian A, di atas dikatakan bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ayat ini memerintahkan kepada kita bahwa sebelum kita berdoa, kita harus terlebih dahulu minta keampunan daripada Tuhan. Kita harus mengakui dosa-dosa kita. Kita harus bereskan dosa-dosa kita sehingga doa kita itu efektif dan berkuasa. Di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-23 sampai 24, di situ firman Tuhan berkata, apabila kita mau mempersembahkan suatu korban persembahan dan kita ingat bahwa ada sesuatu hal di hati kita yang belum kita bereskan dengan saudara kita, kita diperintahkan oleh Alkitab supaya kita kembali kepada saudara kita dan kita membereskan semua persoalan. Mungkin ada kemarahan di hati, mungkin ada dendam, kita bereskan supaya hati kita bersih. Kemudian kita kembali, baru kita mempersembahkan korban kita, sehingga korban kita boleh naik dan masuk di hadirat Allah. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dosalah yang menjadi penghalang dari doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita tidak boleh simpan dosa. Orang yang benar tidak boleh simpan dosa. Sebab kalau ada dosa, maka doa kita menjadi sia-sia. Dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 44, di situ firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa Allah menyelubungi dirinya dengan awan sehingga doa kita tidak bisa tembus ke hadiratnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, supaya doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan, maka kita harus hidup benar, kita hidup saleh, kita hidup taat firman, dan kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Dikatakan di ayat selanjutnya dalam ayat 16 bagian B, bila dengan yakin didoakan. Jadi waktu kita berdoa, kita harus yakin. Tidak boleh ada kebimbangan, tidak boleh ada keraguan. Kita harus berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh. Haleluya. Tidak boleh ada sedikit pun apakah doa kita didengar, apakah doa kita dijawab oleh Tuhan, apakah Tuhan mendengar doa saya. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun, tidak boleh ada kebimbangan sedikit pun. Kita harus yakin dan percaya dengan sungguh bahwa doa kita pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan. Haleluya.
Dan dikatakan seterusnya bahwa bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Haleluya. Sangat besar kuasanya, berarti doa orang benar itu efektif dan berkuasa. Haleluya. Artinya doa kita dijawab oleh Tuhan dan hasilnya pasti ada mujizat. Haleluya. Doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar efektif. Doa orang benar dijawab oleh Tuhan. Dan ada mujizat yang Tuhan sediakan, yang Tuhan jawab lewat doa-doa kita. Bapak ibu saudara-saudari sekalian yang dikasih Tuhan, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-34 ayat 16, firman Tuhan berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Oh, luar biasa. Jadi mata Tuhan itu tertuju kepada kita yang hidup benar. Artinya Tuhan memperhatikan kehidupan anak-anaknya yang mau hidup benar di hadapannya, dan dia taruh telinga, dia mendengar seruan doa kita, teriak doa kita, dan dia menjawab doa kita. Jadi luar biasa dahsyatnya jawaban doa daripada Tuhan, sebab doa orang benar besar kuasanya. Haleluya. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, di dalam Matius pasal 7 ayat 7, firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini menandakan bahwa apabila kita hidup benar, kita berdoa, kita meminta sesuatu dari Tuhan, maka Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Haleluya. Nah, Bapak ibu saudara-saudari sekalian yang dikasih Tuhan, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang doanya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Tetapi dari ayat-ayat yang kita sudah baca, kita akan belajar mengenai Elia, doa daripada Elia. Dikatakan di ayatnya yang ke-17, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Perhatikan Bapak ibu saudara-saudari sekalian, Elia abdi Allah, dia adalah manusia biasa, sama seperti Bapak ibu saudara dan saya, sama seperti kita. Artinya kalau Tuhan memakai kehidupan Elia, maka Tuhan yang sama juga akan memakai kehidupan kita. Haleluya. Kalau Tuhan mendengar dan menjawab doa Elia, maka Tuhan yang sama, Tuhan yang kita sembah, akan juga mendengar dan menjawab doa kita. Amin. Di dalam ayatnya yang ke-17 bagian B, ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Elia telah berdoa dengan iman yang sungguh. Tidak ada kebimbangan sedikit pun, tidak ada keraguan sedikit pun. Elia yakin bahwa doanya pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan. Supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Bapak ibu saudara-saudari sekalian yang dikasih Tuhan, Elia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hujan jangan turun di bumi selama 3,5 tahun. Luar biasa. Dan Tuhan menjawab doa Elia. Nah, ini yang disebut doa orang benar besar kuasanya. Tuhan menjawab doa daripada Elia dan hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Bukan waktu yang singkat Bapak ibu saudara-saudari sekalian, waktu yang sangat lama, sangat panjang. Kita bayangkan kalau hujan tidak turun setengah tahun saja, sudah terjadi kekeringan, sumur-sumur pompa sudah kering. Ya, apalagi 3,5 tahun tumbuh-tumbuhan mati dan terjadi kelaparan yang hebat di tanah Samaria, kata firman Tuhan.
Mari kita buka di dalam 1 Raja-Raja. Bagaimana kisah tentang Elia, 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, 1 Raja-Raja 17 ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Garis bawahi di ayat 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ini berbicara mengenai ketaatan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan di ayat 6 dikatakan, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Oh, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasih Tuhan, prinsip daripada doa yang berhasil, doa yang berkuasa adalah pertama-tama kita harus hidup benar, hidup taat akan perintah Tuhan. Elia, dia taat kepada perintah Tuhan. Ketika Tuhan suruh dia pergi ke tepi sungai Kerit, dikatakan oleh firman Tuhan di ayatnya yang kelima tadi, Elia langsung melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan terjadi kelaparan yang hebat di Samaria, dan Tuhan memelihara Elia. Orang-orang yang hidup benar, orang-orang yang taat firman, mereka dipelihara oleh Tuhan. Doa mereka didengar, doa mereka dijawab, dan mereka menerima mujizat Tuhan, mujizat pemeliharaan Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang pertama sampai pasalnya yang ke-17 ayat 1 sampai 6 tadi yang kita sudah baca Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dalam 1 Raja-Raja pasal 1 dan seterusnya, pasal 17 ayat 1 dan seterusnya, dikatakan bahwa pagi hari Allah mengirim burung gagak yang membawa roti dan daging. Demikian juga dengan sore hari, Elia mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit, masa kelaparan. Elia dipelihara oleh Tuhan. Dan karena kekeringan berlangsung cukup lama, bayangkan 3,5 tahun, akhirnya sungai Kerit yang tadinya Elia bisa minum dari sungai Kerit, kemudian makan roti dan daging yang dibawa oleh burung gagak dikirim oleh Allah, sungai Kerit kemudian menjadi kering. Kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, kalau kita baca seterusnya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bahwa Allah memerintahkan kepada Elia, pergi ke Sarfat, sebab aku akan memerintahkan seorang janda untuk memelihara engkau. Kita sudah tahu kisah ini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dengan segenggam tepung yang ada di tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Terjadi pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, baik kepada hambanya Elia maupun kepada ibu janda Sarfat dengan anak sematawayang. Dan selama masa kekeringan 3,5 tahun, Tuhan memelihara mereka. Tepung tidak pernah habis dan minyak di dalam buli-buli tidak pernah kering, sebab doa orang benar besar kuasanya. Dan kalau kita baca kisah selanjutnya di pasal 17 1 Raja-Raja, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasih Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-17 sampai 22, 1 Raja-Raja 17 sampai 22, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemudian anak daripada ibu janda ini jatuh sakit
kemudian meninggal dunia. Di situ Elia berdoa sekali lagi kepada Allah, dan Allah mendengar doa orang benar. Allah mendengar doa daripada Elia, anak yang sudah mati kemudian bisa hidup kembali. Oh haleluya. Inilah orang-orang yang hidup benar, orang-orang yang taat akan perintah Tuhan. Doa mereka didengar oleh Tuhan. Doa mereka menghasilkan mujizat yang luar biasa. Kalau kita lihat juga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasih Tuhan, dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18, pasalnya yang ke-18 ayat 1 dan 2, demikian bunyi firman Tuhan. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, artinya masa kelaparan akan segera berakhir. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat 2 berkata, lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika Tuhan berfirman, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan dirinya kepada Ahab. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Elia menunjukkan ketaatannya kepada perintah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, prinsip doa yang berhasil, doa yang berkuasa adalah yang pertama-tama kita harus hidup benar dengan mentaati seluruh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kedua, supaya doa kita berhasil, doa kita menghasilkan mujizat, maka kita harus berdoa dengan benar, berdoa dengan sungguh-sungguh. Dalam kitab Yakobus pasalnya yang kelima yang kita sudah baca tadi, dikatakan bahwa di dalam ayatnya yang ke-17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, haleluya, supaya doa kita efektif, doa kita berhasil didengar dan dijawab Tuhan, dan menghasilkan mujizat yang besar, mujizat yang luar biasa. Maka yang kedua, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh ada sedikit kebimbangan, tidak boleh ada sedikit keraguan. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar doa saya, dan Tuhan akan menjawab doa saya tepat pada waktunya. Oh haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kunci yang kedua supaya doa kita efektif dan berkuasa, kita harus berdoa dengan iman yang sungguh, haleluya. Dan yang ketiga, supaya doa kita efektif dan berkuasa, menghasilkan mujizat yang luar biasa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus berdoa dengan tekun. Jadi selain berdoa dengan sungguh-sungguh, kita harus berdoa dengan tekun. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasih Tuhan, dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-41, dan langsung kita lompat ke ayatnya yang ke-43, ayat 44. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-41, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Elia berkata kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Padahal hujan belum turun, tetapi dengan iman yang sungguh, Elia berkata bahwa hujan akan turun. Suaranya sudah mulai kedengaran, hujan belum turun, tetapi dengan iman yang sungguh dia percaya bahwa hujan pasti turun. Dan
Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-43, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Bapak ibu saudara-saudari sekalian, pada saat itu Elia dan bujangnya sedang ada di Gunung Karmel. Dan Elia berkata kepada bujangnya, coba kamu naik, lihat, kelihatan nggak tanda-tanda hujan mau turun? Ya, ada nggak gumpalan awan gelap? Dan bujangnya naik ke puncak, dan dia berkata kepada Elia, belum ada tuh. Dan terus tidak putus asa, ya, terus tekun. Elia berdoa, coba lihat sekali lagi, coba lihat sekali lagi, dan sampai 7 kali. Ya, dikatakan dalam ayat 44, 1 Raja-Raja 18, pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Ayat 45, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yesreel. Bapak ibu saudara-saudari sekalian, kita selain harus berdoa dengan iman yang sungguh, kita harus berdoa dengan tekun. Mungkin kita berdoa 1 kali belum dijawab, 2 kali, 3 kali. Jangan berhenti berdoa, Tuhan tidak mendengar doa saya, kalau gitu saya berhenti berdoa. Terus berdoa dengan tekun, sebab Tuhan punya schedule, Tuhan punya jadwal untuk menjawab doa kita. Dia tahu yang terbaik buat kita, lebih daripada yang kita tahu, dan jalannya tidak terselami. Dan pada kali yang ke-7, bujang itu naik dan dia berkata bahwa sudah ada gumpalan awan, ayo cepat turun, hujan akan segera turun. Dan Bapak ibu saudara-saudari sekalian, turunlah hujan yang lebat. Oleh sebab itu Bapak ibu saudara-saudari sekalian, mari kita belajar ketiga hal ini daripada Elia. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Kalau Tuhan memakai dia, hambanya Elia, Tuhan juga mau memakai kita. Haleluya. Kalau Tuhan mendengar doa daripada Elia, dia juga mau mendengar dan menjawab doa daripada kita. Asalkan kita mau hidup benar, kita mau hidup di dalam ketaatan firman Tuhan, kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, kita harus berdoa dengan iman yang sungguh. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan, tidak boleh ada sedikit pun rasa was-was di hati kita. Ya, tidak boleh ada kebimbangan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa saja. Dan yang ketiga Bapak ibu saudara-saudari sekalian, tetaplah berdoa, berdoa dengan tekun, berdoa dengan tidak berkeputusan. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Jadi Bapak ibu saudara-saudari sekalian, mari kita tingkatkan doa pribadi kita dan doa korporat kita. Sebab doa orang benar pasti didengar dan dijawab Tuhan. Doa orang benar besar kuasanya. Dan saya mau akhiri dengan satu kalimat, bila kita hidup benar, tidak simpan dosa di hati, maka doa kita pasti mendatangkan kuasa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan simpan dosa, sebab dosa adalah penghalang daripada doa kita didengar oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Bapa dalam surga, terima kasih firman-Mu telah disampaikan. Hamba yakin dan percaya bahwa firman yang ditaburkan tidak akan lalu begitu saja, tapi Roh Kudus akan terus bekerja di dalam hati anak-anak-Mu, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami semua. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Roh doa masuk ke dalam hati kami, supaya kami mau menggunakan waktu yang sangat singkat ini dengan lebih banyak lagi berdoa, dengan hidup
hidup sungguh-sungguh di hadapan-Mu, hidup taat firman Tuhan, hidup dengan iman yang sungguh, berdoa dengan tidak berkeputusan, berdoa dengan tidak jemu-jemu, sebab kami semua yakin dan percaya doa orang benar besar kuasanya, Tuhan pasti menjawab doa kami semua. Kami berdoa buat mereka yang terbaring sakit karena COVID atau sakit apapun juga, Tuhan jamah dan sembuhkan dengan kuat kuasa bilur-Mu yang heran. Masalah apapun, masalah rumah tangga, masalah pribadi, pekerjaan, ekonomi, apapun juga, Tuhan tolong, Tuhan jamah, berikan kelegaan, berikan kelepasan, dan Tuhan berkati kehidupan daripada anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saudara. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari mengucap syukur untuk segala berkat yang kita terima dalam ibadah kita pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Katakan terima kasih untuk firman-Mu. Kita percaya bahwa firman-Mu sanggup menolong. Firman Tuhan sanggup menolong kita. Firman Tuhan akan menyatakan segala kemuliaan dan kehormatan Allah Bapa. Firman Tuhan yang akan membuka jalan bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan, oh mari sama-sama katakan kepada Tuhan, kiranya Kau memberkati aku Tuhan, kiranya Kau terus menjadi pelindungku Tuhan, penolongku yang setia. Haleluya, 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 haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Lebih kuat lagi, mari katakan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, janji yang berlaku bagi kami bahwa kami menerima berkat dari segala ibadah kami pada hari ini. Sungguh Tuhan, kami mau mencari Tuhan. Sungguh kami mau terus mencari Tuhan, supaya kami tetap hidup. Terima kasih untuk kebenaran firman yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau mengurapi, terus mengurapi hamba-Mu Tuhan. Engkau menolong dia, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan. Hikmat-Mu akan terus bertambah di dalam hidupnya Tuhan. Dia akan menentukan segala keputusan, segala jalan yang ada dengan hikmat yang datang daripada-Mu. Engkau
Engkau memimpin hidupnya, Engkau terus membimbing dia Tuhan, untuk melalui segala perkara-perkara yang sukar sekalipun Tuhan. Kemenangan Engkau akan terus berikan kepadanya. Bahkan Tuhan, Engkau akan terus mengangkat dia naik ke atas Tuhan. Engkau akan memberikan kemuliaan-Mu baginya. Terima kasih Bapa, berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan keluarga rumah tangga mereka, apapun yang saat ini harus mereka hadapi Tuhan. Biarlah kiranya Engkau terus menjadi penolong dalam kesesatan hidup mereka Tuhan. Yang sakit saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka ya Tuhan. Berikan kesembuhan atas mereka Tuhan, pulihkan kesehatan mereka ya Tuhan. Engkaulah penolong yang sungguh, Engkau yang sanggup Tuhan membebaskan mereka dari segala sakit penyakit yang ada. Engkau akan melepaskan mereka Tuhan dari segala jerat. Engkau yang akan melepaskan mereka dari segala ikatan Tuhan dan beban yang terus Tuhan mereka tanggung Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap jemaat-Mu terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Mereka akan lebih mengenal Engkau dalam situasi yang sulit seperti saat ini Tuhan. Engkau akan menjadi penolong bagi mereka. Sungguh Tuhan, mereka akan semakin dewasa Tuhan di dalam rohani mereka, sebab mereka akan terus mencari Tuhan. Mereka akan terus berseru, mereka akan terus mencari Engkau Tuhan dalam setiap masalah yang harus mereka hadapi. Terima kasih Bapa di surga, damai sejahtera-Mu terus tercurah atas setiap kehidupan setiap jemaat-Mu beserta rumah tangga keluarga mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berdoa bagi pemerintahan negeri kami Indonesia Tuhan, kiranya Engkau memberkati Bapak Jokowi Tuhan. Engkau menolong mereka, menolong hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang akan terus memberikan hikmat, berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Berkat-Mu dicurahkan Tuhan. Dia yang terus melayani masyarakat rakyat Indonesia Tuhan. Kau perhitungkan segala jerih lelahnya Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang akan menambah-nambahkan hikmat-Mu Tuhan. Tangan-Mu akan Kau ulurkan baginya untuk memimpin dia, untuk menolong dia, untuk mengangkat dia Tuhan. Kau akan terus menyatakan kuasa kemuliaan-Mu baginya Tuhan. Engkau akan membawa dia dalam satu kebesaran yang Tuhan sendiri akan sediakan, terus sediakan baginya. Berkati keluarganya Tuhan, berkati setiap aparat pemerintahan, semua Tuhan, pemerintahan yang ada Tuhan. Engkau menolong Tuhan. Berkat-Mu Tuhan atas para medis yang ada, yang saat ini terus bekerja keras Tuhan dalam mengatasi pandemi yang masih terjadi. Tuhan, berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan dalam mengatasi, menghadapi pandemi ini Tuhan, dalam COVID variasi yang baru Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamatkan bangsa kami dari pandemi ini Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu, berikan, nyatakan kuasa-Mu bagi bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu untuk setiap hamba-hamba Tuhan. Berkati untuk gereja-gereja Tuhan, berkati untuk seluruh umat Tuhan yang ada. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan, kedua tangan kami untuk terus mengharapkan berkat yang datang dari Tuhan. Sebab setiap kami sungguh Tuhan meyakini bahwa kami tidak dapat hidup tanpa berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara dan terimalah doa berkat pada saat siang hari ini. Segala berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.